Saat malam itu berakhir, saat aku melihatmu di pagi berikutnya, rasanya seolah ada orang yang membangkitkanku lagi, seolah-olah alam ini menghendaki kita menghabiskan hidup bersama. Judan. Ibu, Ratu Rukaya, kemarilah cepat! Ada apa yang mulia? Sebaiknya tetap berbaring, Joda. Benazir. Jangan pikirkan dia. Dia berada di tempat yang sepantasnya. Kita telah menyingkirkan wanita jahat itu. Sekarang beristirahatlah. Yang mulia, ini adalah keajaiban. Beberapa saat lalu tubuh Ratu Joda tidak bisa melawan racunnya. Ini seolah-olah dia menemukan alasan hidupnya kembali. Seolah-olah dia menemukan tujuan hidupnya. Aku akan menuliskan resep obat lagi untuknya, tapi dia tetap harus banyak istirahat. Ini adalah keajaiban yang tidak bisa diduga-duga, dan aku tidak menyangka. Ini pasti karena doa seseorang. Kau benar. Kalau memang begitu, kita biarkan saja dia istirahat. Sebaiknya sekarang kita tinggalkan saja dia sendiri di kamarnya. Itu lebih baik.
Aku bahagia sekali, semua akhirnya baik-baik saja. Dan di saat yang berbahagia ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku minta kalian semua menemuiku di balai kerajaan. Jika memungkinkan, aku juga berharap kehadiranmu, Yoda. Jayalah Raja Jalaluddin Muhammad! 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 Kenapa di luar berisik sekali? Ratu Joda, tolong jangan bangun dari tempat tidurmu dulu, kau masih sakit. Sudah, aku tidak apa-apa. Kenapa kau tidak dengarkan aku? Kau harus istirahat, Joda. Kemarilah. Bagikan ini pada rakyat. Sebentar lagi kau akan segera sembuh, Ratu Joda. Apa kau yakin akan melakukan ini? Iya, Ibu. Kenapa Raja melepaskan perisainya? Tidak aman baginya melepaskannya di depan orang banyak. Dia bisa diserang. Aku tahu kalian semua terganggu dengan satu pertanyaan. Kenapa saat ini aku harus melepaskan perisaiku? Juga batu berharga dan mahkotaku. Aku yakin beberapa dari kalian pasti berpikir bahwa aku ini sekarang seperti orang gila. Seorang raja melepaskan pakaian kebesarannya hanya kalau dia akan turun tahta atau saat dia mati. Jadi aku ingin mengatakan, ini bukan karena itu, jadi tidak perlu ada yang dicemaskan. Dan hari ini, aku tidak lagi merasa perlu untuk memakai perisai, batu berharga, dan mahkotaku. Hari ini, aku tidak berbicara pada kalian sebagai seorang raja, tapi hari ini aku di sini sebagai orang biasa. Sekarang kalian pasti berpikir bahwa keselamatanku dalam bahaya tanpa perisai. Aku ingin katakan pada semuanya bahwa aku tidak takut dengan kematian. Hari ini, aku berdiri di sini layaknya sebagai saudara, anak atau ayah rakyatku. Hari ini, aku di sini untuk berada di antara keluargaku. Hari ini, aku kemari untuk berada di antara orang-orang yang kusayang. Dan karena kalian keluargaku, kalian telah mendampingiku di saat masa-masa terberatku. Kalian semua telah mendukungku. Kalian semua berdoa untukku saat kalian bangun. Racun Benazir berhasil ditaklukkan berkat doa kalian semua. Racunnya tidak bisa menyakiti Ratu Joda. Semua orang di kerajaan ini berdoa demi keselamatan Ratu Joda.
Doa kalian telah memberi kehidupan baru baginya. Dan aku ingin berterima kasih pada seluruh keluargaku atas semua yang telah mereka lakukan. Yang bisa kukatakan pada kalian semua bahwa ini berkat kalian. Aku selalu bilang pada siapapun aku tidak berperasaan. Tapi hari ini aku ingin mengungkapkan perasaan terima kasihku yang terdalam. Bahwa mulai hari ini aku bukan hanya raja bagi kalian semua. Tidak perlu lagi ada yang takut padaku karena posisiku. Aku berjanji pada kalian semua, aku akan selalu memperhatikan kebutuhan kalian sebagai keluargaku. Akan kuberi penyelesaian terbaik bagi setiap keluhan. Aku telah berbuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Itu karena ketidakpedulianku selama ini. Doa kalian telah melindungiku. Restu kalian menjagaku dari niat jahat. Jadi itu sebabnya aku bisa melewati keadaan yang sangat sulit. Hari ini Ratu Joda masih hidup. Tidak hanya karena Tuhan memberikan hidupnya kembali. Tapi itu juga karena dukungan, kasih sayang dan cinta kasih kalian. Hingga Tuhan tidak harus mengambilnya hari ini. Jadi untuk itu, aku akan selalu berhutang budi pada bantuan dan dukungan kalian. Aku berjanji akan membantu seperti kalian telah membantuku. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Ratu Joda! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Ratu Joda! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Ratu Joda! Hidup Ratu Joda! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Aku juga mengumumkan sebuah perayaan atas kesembuhan Ratu Joda. Perayaan ini tidak terbatas hanya di istana saja. Perayaan ini juga diadakan di antara para rakyatku seluruhnya. Mulai hari ini, kalian semua akan menjadi bagian dari kebahagiaanku. Semua masalah kalian akan terasa seperti masalahku. Aku ingin berterima kasih. Dan akan selalu berterima kasih atas restu kalian. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Ratu Joda! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Ratu Joda! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Ratu Joda! Hidup Ratu Joda! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Ratu Joda! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Aku bahagia sekali, semua akhirnya baik-baik saja. Dan di saat yang berbahagia ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku minta kalian semua menemuiku di balai kerajaan. Jika memungkinkan, aku juga berharap kehadiranmu, Joda. Ratu Joda selamat dari kematian. Ratu Joda selamat dari kematian. Mau kemana kau? Aku sudah tahu apa yang kau pikirkan. Apa yang kau bicarakan? Aku bisa lihat kalau kau lega sekali. Yang mulia raja terhindar dari Benazir kan? Dan aku juga tahu kalau kau sedih sekali saat melihat keadaan Ratu Joda. Raja hanyalah saudara tirimu. Tapi kau menyayangi dan menghormatinya melebihi saudara kandungmu. Ya Tuhan, aku beruntung sekali. Aku punya suami sepertimu. Kau pasti merasa bangga sekali kan? Kalau orang yang dicintai dan dihormati setiap orang di sini adalah saudara tirimu. Kenapa kau diam saja? Katakan sesuatu. Baik, akan kubilang ya. Aku akan sama seperti Ratu Joda, membahayakan dirinya untuk menyelamatkan yang mulia. Aku pun akan menyelamatkan nyawamu suatu hari. Jika ada yang memasukkan racun ke susumu atau jika ada yang mencoba melukaimu, maka aku akan menyelamatkanmu. Siapa yang berani meracuniku? Sebelum orang itu melakukannya, aku akan penggal lehernya. Tapi, apa itu artinya? Kau tidak akan memberikan aku kesempatan? Aku akan
akan mempertaruhkan nyawaku demi menyelamatkanmu. Ayo, lakukan itu. Kau harus mengizinkanku menyelamatkan nyawamu. Aku pasti akan menyelamatkanmu dari kematian. Ayo, berjanjilah. Ayo, berjanji. Ayo. Apa kau tidak mau aku selamatkan? Apa kau tahu Yang Mulia Raja akan berterima kasih pada... Apa kau tahu betapa Yang Mulia Raja berterima kasih pada penyembuh? Dia berkata dia ingin kau hidup apapun caranya. Lalu Benazir menawan Ratu Rukaya, tapi Yang Mulia Raja meminta Atgah Khan untuk menyelamatkannya dan tetap berada di sisimu. Dia tidak akan melepaskan tanganmu hingga kau tersadar. Itu yang dia lakukan selama ini. Benarkah? Benarkah Yang Mulia terus memegang tanganku saat aku tidak sadar? Iya, Ratu Joda. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia juga selalu berdoa untukmu, Ratu Joda. Dia meminta seluruh rakyat berdoa demi kesembuhanmu. Salam. Ratu Joda, aku belum pernah melihat Yang Mulia Raja begitu cemas tentang seseorang seperti ini. Benarkah dia melakukan semua itu demi aku? Perhatian semuanya. Ratu Rukaya akan memasuki ruangannya. Salam Ratu Joda. Salam. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku sudah mulai pulih. Terima kasih Ratu Rukaya. Tidak Ratu Joda, akulah yang harus berterima kasih. Kau telah menyelamatkan hidup Yang Mulia. Kau juga tidak membiarkan aku menjadi janda. Aku sungguh berterima kasih padamu Ratu Joda. Kau juga bisa minta apapun atas pertolonganmu yang luar biasa ini. Aku janji tidak akan menolak. Kau bisa minta apapun yang kau mau. Kecuali kau minta Yang Mulia. Jaga dirimu Ratu Joda. Aku permisi. Salam. Tolong ceritakan Moti, apa lagi yang dilakukan Yang Mulia Raja? Apa yang dikatakannya? Sudah aku ceritakan padamu berulang kali, Joda. Apa kau mau aku mengatakan hal yang sama? Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Tidak, sebenarnya kau ingin tahu tentang Yang Mulia Raja kan? Kau suka berbicara tentangnya kan? Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin tahu apa yang membuat Yang Mulia tiba-tiba berubah jadi baik hati seperti itu. Jika dia mulai bicara tentang semua hal yang dilakukannya demi aku, setidaknya kan aku perlu tahu apa itu. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya dan apa yang dikatakannya. Aku tidak akan menginjakkan kaki di kamar ini lagi. Karena aku tidak ingin untuk mengulangi kesalahanku yang kedua kalinya. Dan aku bahkan tidak akan memandangmu jika kau harus mati di hadapanku. Yang Mulia bilang dia tidak akan menginjakkan kaki lagi di kamar ini. Lalu kenapa dia datang? Ini aneh karena aku pernah mengatakan aku tidak akan menginjakkan kaki di kamar ini lagi. Jika diizinkan, bolehkah aku masuk ke kamarmu? Iya, boleh. Silakan masuk. Salam. Salam.
Aku tahu aku pernah berjanji tidak akan masuk ke kamar ini lagi. Tapi kadang kita manusia tidak berdaya di hadapan kehendak Tuhan. Jadi sebaiknya kita lupakan yang sudah terjadi. Mintalah restu dari Tuhan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa lebih baik. Apa yang ada di tempat itu? Aku sudah memberikannya cairan, dan obat itu untuk nanti. Sebaiknya kau tutupi bahan-bahannya. Ibu penyembuh memintaku untuk membukanya, itu katanya. Oh, begitu? Baiklah, kita biarkan saja. Aku akan menunggu di luar, Yang Mulia. Jika kau membutuhkanku, panggil saja aku. Moti. Aku ingin berbicara dengan Ratu Joda hanya berdua saja. Pastikan tidak ada yang masuk. Baik, Yang Mulia. Apa yang ingin kau sampaikan padaku, Yang Mulia? Aku bahagia sekali, semua akhirnya baik-baik saja. Dan di saat yang berbahagia ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku minta kalian semua menemuiku di balai kerajaan. Jika memungkinkan, aku juga berharap kehadiranmu, Joda. Aku ingin mengatakan bahwa tidakkah kau pernah merasa takut? Meski kau tahu gelas itu racun, kau meminumnya. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Aku hanya menjaga keselamatanmu. Itu saja yang penting bagiku. Tapi seharusnya kau tidak perlu membahayakan nyawamu. Aku berusaha berulang kali menjelaskannya. Tapi jika seseorang terlalu buta untuk melihat kebenarannya, maka aku tidak punya pilihan lain. Itu adalah cara terakhirku. Aku pikir daripada kehilangan dirimu, lebih baik aku pertaruhkan nyawaku. Yang penting kau selamat. Kau memang sulit dimengerti, Joda. Jika kau ingat, aku pernah memasuki kamarmu dan saat aku mendekatimu, kau menjauh dariku. Sudahlah. Yang ku tahu hanyalah sulit untuk mengerti apa yang terjadi dalam pikiran wanita. Kau tidak langsung mengatakan apa yang ada di pikiranmu. Kadang kau berbicara dengan teka-teki, jadi aku merasa untuk bisa memahamimu seperti memenangkan perang. Itu tidak benar. Dan mengenai Benazir, aku sudah bilang padamu kalau dia itu jahat, tapi kau tidak mendengarkanku. Kau menganggapku mengada-ada. Itu karena aku pikir kau mengatakan itu hanya karena kau cemburu. Kau cemburu karena Benazir mulai sangat dekat denganku dan kau khawatir kehilangan posisimu saat dia mulai menjadi istimewa bagiku. Tidak, kau salah besar, Yang Mulia. Aku tidak khawatir kehilangan posisiku di istana ini atau aku cemburu pada Benazir karena posisinya di istana yang semakin meningkat. Kalau begitu, bisa kau katakan sesuatu padaku? Kenapa kau menyelamatkan nyawaku? Jika kau tanyakan dirimu sendiri, kau akan tahu kenapa. Jika aku bertanya pada diriku dengan pertanyaan itu, maka kupikir kau melakukan itu semata karena kurasa kau mulai merasa suka padaku. Aku mohon maaf, Yang Mulia Ratu, tapi kumohon padamu jangan masuk. Yang Mulia telah memerintahkanku untuk melarang siapapun yang akan masuk ke dalam kamar ini. Apa? Berani sekali kau mencegahku. Kau ini hanya pelayan. Apa kau lupa? Aku adalah permaisuri utama sang raja. Aku yang memberi perintah orang, bukan menerima perintah. Dengar, aku akan tentukan hukumanmu setelah aku bertemu dengan Ratu Joda. Baiklah, Yang Mulia Ratu. Saat ini Yang Mulia Raja sedang berada di dalam dengan Ratu Joda. Yang Mulia ingin bicara berdua dengan Ratu Joda. 'Dan beliau tidak ingin diganggu. Tentu saja kau boleh melakukan apapun. Aku tidak akan mengganggu. 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 Aku tidak akan
Tapi aku hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Yang Mulia Raja padaku. Baiklah. Katakan pada Ratu Jodah. Aku ingin bertemu. Katakan sesuatu, kenapa kau begitu membenci Benazir? Aku benci dia karena dia wanita jahat. Ya, pada akhirnya kita tahu bahwa dia memang jahat. Sejak awal Benazir ada. Oh iya. Apa alasanmu sampai membencinya? Aku rasa aku membencinya karena aku tidak suka cara berpakaiannya. Apa kau lihat pakaian macam apa yang dipakainya? Itu pun dipakai di depan suami orang lain. Boleh aku bertanya sesuatu padamu? Iya. Kenapa kau menganggap Benazir itu menarik? Apa kau memang benar suka padanya? Apa menurutmu dia memang wanita yang cantik? Itu benar, tapi Benazir memang sungguh cantik. Sangat cantik. Hingga dia membuat semua wanita cantik di istana ini tidak ada apa-apanya. Apa maksudmu Yang Mulia? Dia kan tidak secantik itu. Aku mengatakan yang sebenarnya, Jodah. Kalau boleh, aku akan bersumpah. Ini bukan masalah main-main Yang Mulia. Aku tidak bercanda, Jodah. Walau akhirnya aku tahu dia wanita yang jahat, dia berbahaya, bahkan berniat untuk membunuhku. Tapi kita tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa dia memang cantik. Ini yang kulihat saat itu. Bagaimana kalau dia berhasil membunuhmu? Bagaimana? Ternyata tidak, Jodah. Hanya Rajput yang punya keberanian dan keyakinan untuk membunuhku. Sepertinya ini sudah malam, jadi aku harus permisi dulu. Jangan. Aku ingin pergi keluar ke Anggoribak. Tidak, Jodah, kau tidak boleh pergi di saat ini, karena kau harus banyak beristirahat. Tapi aku merasa gelisah di dalam. Aku ingin pergi keluar Yang Mulia. Ayolah. Tapi Jodah, kau tidak boleh ke taman malam-malam begini. Kenapa harus keras kepala? Karena aku seorang Rajput. Aku selalu memegang keinginanku. Dan aku ingin keluar. Tapi kenapa? Karena aku merasa muak mendengar pujian terhadap wanita yang jahat itu. Itu sebabnya aku ingin keluar. Sekarang tolong katakan, kau adalah suamiku kan? Mau menemaniku keluar? Kalau kau tidak mau menemaniku, aku ya pergi sendiri saja. Tidak usah kau temani. Hey, Jodah. Bukankah aku sudah katakan padamu bahwa kau belum sembuh benar, jadi istirahatlah. Iya, tapi kalau aku di dalam terus, aku tidak akan sembuh-sembuh. Aku perlu udara segar Yang Mulia. Apa kau baik-baik saja, Ratu Jodah? Dan kau mau kemana? Dia ingin pergi jalan-jalan. Baiklah, aku ikut denganmu. Tidak usah, biar aku saja yang menemaninya. Baiklah. Ayo, Jodah. Aku bahagia sekali, semua akhirnya baik-baik saja. Dan di saat yang berbahagia ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku minta kalian semua menemuiku di balai kerajaan. Jika memungkinkan, aku juga berharap kehadiranmu, Jodah. Yang Mulia, menurut kabarnya, Yang Mulia Raja melepas sepatunya pada saat masuk kamar Ratu Jodah. Lalu dia menemaninya saat dia ingin berjalan keluar. Semua orang berpikir
bahwa Ratu Joda telah memantrai Yang Mulia Raja. Begitu. Aku tidak menyangka semua ini akan terjadi, Mahamangga. Kenapa kau marah sekali padaku, Ratu Rukaya? Coba saja, aku lebih bersabar lagi. Meskipun dia berkhianat, Ratu Joda telah berhasil mengalahkan aku lagi. Dan kau yang harus tanggung jawab. Lain kali, jangan beri saran apapun pada diriku. Kau simpan saja sendiri. Ratu Rukaya, kau bisa meluapkan amarahmu padaku. Pertama, dengarkan apa kata Reza. Jalal sudah menemui Ratu Joda di kamarnya. Dan sebelum memasuki kamarnya, dia melepaskan sepatunya di luar. Mereka lama menghabiskan waktu bersama. Jalal bahkan menemaninya saat dia ingin berjalan-jalan di luar. Cukup! Aku tidak mau dengar apapun lagi. Mulai sekarang jangan minta aku bertindak atas semua nasihatmu. Nyonya, apa yang terjadi? Kenapa dia terburu-buru? Ada apa Yang Mulia? Kau tidak akan mengerti, Resham. Ratu Rukaya bukan terburu-buru. Dia terbakar. Api cemburu. Aku tahu Ratu Rukaya sangat mencintai Yang Mulia Raja. Tapi di saat bersamaan, dia juga berhutang pada Ratu Joda karena menyelamatkan nyawa Jalal. Inilah akibat kekuasaan dan posisi terhadap seseorang. Selama kau memiliki itu, kau berada di awan, Resham. Tapi begitu itu direbut darimu, orang akan merasa jatuh sekali. Orang tidak mengerti harus melakukan apa. Orang bertindak jauh untuk mengamankan posisi mereka. Ratu Rukaya mengalami perasaan kecemasan seperti itu. Dia berterima kasih pada Ratu Joda karena menyelamatkan nyawa Jalal. Karena dia khawatir Jalal akan semakin suka pada Ratu Joda. Dan sekarang yang kulakukan hanyalah menambah bahan bakar pada api kebenciannya. Apa yang akan terjadi Yang Mulia? Perang, Resham. Perang yang kejam. Mereka bilang saat seorang wanita dibakar api kebencian, dia akan menjadi petarung sejati. Dan aku ingin petarung di dalam Rukaya bertarung di pihakku. Aku ingin dia di pihakku. Yang Mulia, apa boleh aku bertanya? Tolong jawab aku dengan jujur. Jangan jawab sebagai raja, tapi seorang pria. Benarkah kau menganggap Benazir itu cantik? Aku merasa kau jatuh cinta pada Benazir. Kelihatannya kau tidak bisa membuangnya dari pikiran. Itu bukan jawaban dari pertanyaan. Kalau kau ingin jawaban yang jujur, aku akan katakan. Ya, aku anggap dia memang cantik.
Aku harap kau menganggapku juga begitu. Kau menganggapku juga cantik melebihi Benazir. Andai saja aku bisa mengatakan apa isi hatiku. Jika saja Benazir tidak datang di kehidupan kita. Aku harap kau tidak akan membiarkan siapapun yang menghalangi kita. Lihat Jijiangga, akhirnya semuanya mereda. Aku senang sekali melihat Joda dan Jalal bersama. Aku pun senang sekali melihat itu, karena Yang Mulia Raja peduli sekali pada Ratu Joda. Iya, sebelumnya mereka bersama, tapi tidak sedekat ini. Jarak di antara mereka perlahan mulai menghilang. Mereka semakin dekat. Aku berharap ikatan mereka semakin kuat setiap hari. Amin. Amin. Aku bahagia sekali, semua akhirnya baik-baik saja. Dan di saat yang berbahagia ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku minta kalian semua menemuiku di balai kerajaan. Jika memungkinkan, aku juga berharap kehadiranmu, Joda. Ini kabar yang bagus, Gulfam. Bagus sekali. Aku menunggu kesempatan seperti ini. Aku senang sekali hari ini keadaan sesuai dengan keinginanku. Aku ingin kau melakukan sesuatu, Gulfam. Iya, Tuan. Aku ingin kau kirim pesan pada semua yang setia padaku di Agra dan di Mathura. Katakan pada mereka, sebentar lagi aku dibebaskan dari penjara. Tuan, aku tidak mengerti. Kenapa itu bisa terjadi? Ratu Joda selamat. Dan Benazir sudah dieksekusi. Sekarang giliranku untuk mendapatkan keinginanku. Ratu Joda. Kenapa kita belum dapat kabar tentang Abul Mali? Bagaimana dia bisa lolos dari penjara? Siapa yang membantunya lolos dari Agra? Dan jika dia masih di Agra, lalu di mana dia? Aku ingin kau cari tahu. Yang Mulia, aku perintahkan mata-mata di kota. Abul Mali akan segera ditangkap. Bagaimana dengan musuh kita? Yang Mulia, Pangeran Pratap dari Mewat merekrut lebih banyak pasukan. Dia juga bersekutu dengan para musuh yang kerajaannya berada di dekat daerah kerajaan Mughal, supaya dia bisa mengalahkan kita. Adgakan, aku ingin kau awasi terus setiap gerakannya. Bila saatnya tepat, akan kuberi dia balasan yang setimpal. Salam Yang Mulia Raja. Selamat, Mirza Hakim telah kembali setelah memenangkan perang di Candir. Selamat, berjaya Mirza Hakim. Aku senang sekali mendengarnya. Tolong minta dia menghadap padaku. Aku ingin memberinya penghormatan. Aku mohon maaf Yang Mulia. Dia memintaku memberitahu kedatangannya, tapi kemudian dia pergi setelah tahu keadaan Ratu Joda dan Ratu Hamidah. Aku terharu dengan tindakan Mirza. Bibi Joda, aku telah berjanji pada kakek bahwa aku akan selalu melindungimu. Tapi aku tidak bisa untuk memenuhi janjiku itu. Tapi ingatlah Mansing, kau juga membuat janji yang lain. Kau berjanji akan selalu di sisi Yang Mulia, dan kau memenuhi janji itu. Kau tidak melanggarnya. Aku masih hidup dan sehat. Itu saja
Sudah cukup, Mansing. Aku sudah curiga ada wanita berbahaya tinggal di istana. Banyak ular ditemukan di istana kita. Dan saat Maksudkan meninggal, aku sadar ada yang aneh di sini. Aku selalu curiga pada Benazir. Dia memang sangat cantik, tapi ada sesuatu tentang kepribadiannya yang meresahkan diriku. Itu yang membuatku semakin curiga. Saat mereka menemukan surat yang tertulis dengan kode rahasia, dia berhasil keluar dari keadaan itu. Sudahlah, aku sudah merasa lega sekarang. Dan dia tidak lagi mengancam keselamatan kita. Dan aku senang sekali mendengar bahwa kalian berdua berhasil menang dalam perang Canderi. Aku akan berdoa pada Tuhan agar kalian tidak terkalahkan. Semoga kau terus menjunjung kehormatan yang mulia dan juga kehormatan kerajaan ini. Cukup. Kau tidak perlu bangun, Joda. Aku senang mendengar kemenanganmu. Saat ini kau benar-benar membuatku sangat bangga. Mendengar kedatanganmu, aku tidak sabar ingin menemuimu. Aku minta maaf yang mulia. Seharusnya kami menemuimu dulu. Tapi saat kami mendengar keadaannya, kami tidak bisa menahan diri untuk menengoknya langsung. Aku tahu bahwa pria dilarang masuk ke pemukiman ini. Aku memberimu izin untuk datang kemari, Mirza. Seorang ipar atau bibi sama seperti seorang ibu. Dan siapa yang bisa mencegah seseorang menemui ibunya? Kau datang kemari untuk menengok Ratu Joda dan itu pun di hadapanku. Jadi menurutku, kau tidak melanggar hukum apapun di sini. Ibu, kita semua berasal dari satu keluarga. Mansing di sini menemui bibinya. Mirza menemui saudari iparnya. Mereka sangat sayang padanya. Aku bangga sekali mereka menunjukkan keberanian di Chandri. Dan Joda menunjukkan keberanian di sini. Aku bahagia sekali, semua akhirnya baik-baik saja. Dan di saat yang berbahagia ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku minta kalian semua menemuiku di balai kerajaan. Jika memungkinkan, aku juga berharap kehadiranmu, Joda.